Gimana nih Kak? Kredit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang dibilang sama Ibu di grup tadi, eh, kita lang- terus kita langsung aja masuk ke materi kan di nih sama Ibu. Jadi kelompok selanjutnya silahkan di share screen presentasinya. Jadi kelompok siapa? Kelompok 4 juga. Oke, silahkan. Terima kasih. Kita nggak nunggu yang lainnya nih, langsung aja. Karena masih ada 4 orang lagi. Lanjut aja nggak sih? Karena- Soalnya udah 4.20. Enggak, ya karena kan katanya tadi 4.20. Dan juga Iya, udah jadi hari ini. lanjut aja.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu. Sudah kelihatan share screen-nya? Sudah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pada sore yang berbahagia ini, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi mengenai fungsi dan pembagiannya. Kelompok 4 ini beranggotakan 5 orang yang dapat dilihat pada slide berikut ini. Baiklah, mari kita mulai materi pertama mengenai fungsi dan pengertiannya. Materi ini akan disampaikan oleh Saudari Kariza MZ. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang fungsi. Fungsi adalah bentuk khusus dari sebuah relasi. Dikatakan demikian karena jika tidak terpenuhi sebagai sebuah fungsi, maka dia akan menjadi sebuah relasi. Sebuah relasi dikatakan fungsi jika X, RY untuk setiap X anggota himpunan A memiliki tepat satu pasangan Y anggota himpunan B. Relasi dikatakan fungsi jika 1. Semua anggota di domain atau daerah asal harus mempunyai pasangan dengan tepat satu pasangan di kodomain atau daerah hasil. 2. Tidak semua anggota kodomain harus berpasangan dengan anggota di domain. 3. Anggota kodomain dapat memiliki lebih dari satu pasangan di domain. Jika F adalah fungsi dari himpunan A ke B, dituliskan yang seperti di PPT, artinya yaitu F memetakan himpunan A ke himpunan B. Nama lain dari fungsi adalah pemetaan atau transformasi. Contohnya yaitu perhatikan gambar di bawah ini. Gambar A dan B merupakan fungsi karena memenuhi ketiga sifat yang telah disebutkan tadi, yaitu setiap anggota di domain memiliki tepat satu pasangan di kodomain. Gambar C bukan fungsi karena terdapat anggota domain A yang tidak memiliki pasangan dengan anggota di B. Gambar D juga bukan fungsi karena terdapat anggota A1 yaitu A2 yang dipasangkan dengan dua buah anggota yaitu B1 dan B3 di kodomain B. Selanjutnya yaitu tentang domain, codomain, and range. Misalkan fungsi F memetakan A ke B. A dinamakan daerah asal atau domain F, dan B dinamakan daerah hasil atau kodomain dari F. Himpunan yang berisi semua nilai pemetaan F dinamakan jelajah atau range dari F. Kita menuliskan FA sama dengan B jika elemen A di dalam himpunan A dihubungkan dengan elemen B di dalam himpunan B. Jika FA sama dengan B, maka B dinamakan bayangan atau image dari A, dan A dinamakan prabayangan atau pre-image dari B. Perhatikan bahwa jelajah dari F adalah himpunan bagian atau mungkin proper subsets dari B. Contohnya, perhatikan diagram panah di samping. Domainnya yaitu himpunan A dengan anggota A1, A2, dan A3. Kodomainnya yaitu himpunan B dengan anggota B1, B2, dan B3. Kemudian range-nya yaitu himpunan C yang juga merupakan himpunan B dengan anggotanya B1, B2, dan B3. Selanjutnya yaitu tentang penulisan fungsi. 1. Himpunan pasangan terurut atau X, Y. Contoh, andaikan himpunan A dengan anggotanya 1-10 dan fungsi yang memetakan A ke B didefinisikan oleh Fx sama dengan X kuadrat. Tentukan F dalam bentuk pasangan terurut. Penyelesaiannya yaitu himpunan A dengan anggota 1-10, range dari fungsi Fx sama dengan X kuadrat adalah
1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, dan 100. Maka fungsi ini dapat dituliskan dalam bentuk himpunan F dengan anggotanya yaitu 1,1, 2,4, 3,9, 4,16, 5,25, 6,36, 7,49, 8,64, 9,81, dan 10,100. Kemudian dengan cara formula pengisian nilai atau assignment. Contohnya yaitu misalkan fx sama dengan x kuadrat tambah 10. Maka dapat kita tuliskan dalam bentuk himpunan F dengan anggotanya yaitu 0,10, 1,11, 2,14, dan seterusnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Saudari Kariza MZ yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi kedua mengenai fungsi satu-satu atau fungsi injektif. Materi ini akan disampaikan oleh Saudari Aisyah Agustin. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator terhadap waktunya. Saya akan menjelaskan mengenai fungsi injektif. Fungsi F yaitu fungsi yang memetakan dari himpunan A ke himpunan B disebut sebagai fungsi injektif hanya jika untuk setiap sembarang A1 dan A2 elemen dari A. Dengan A1 tidak boleh sama dengan A2. Berlaku FA1 tidak boleh sama dengan FA2. Suatu fungsi dikatakan fungsi injektif jika dan hanya jika untuk setiap anggota di A memiliki tepat satu pasangannya di B. Anggota himpunan daerah kodomain boleh tidak memiliki pasangan. Namun dari semua anggota kodomain yang terpasangkan hanya ada satu. Tidak boleh ada yang lebih dari satu. Contoh relasi F yaitu 1, W, 2, U, dan 3, V dari himpunan A yang anggotanya 1, 2, dan 3 ke himpunan B yang anggotanya U, V, W, dan X merupakan fungsi injektif. Tetapi relasi F yaitu 1, U, 2, U, dan 3, V dari himpunan A yang anggotanya 1, 2, dan 3 ke himpunan B yang anggotanya U, V, dan W bukan merupakan fungsi injektif karena F1-nya sama dengan F2 yaitu U. Perhatikan beberapa gambar berikut. Gambar A merupakan fungsi injektif karena himpunan P tepat memiliki satu pasangan di himpunan Q. Gambar B bukan merupakan fungsi injektif karena 1 pada himpunan P, 1 dan 3 pada himpunan P sama-sama dipetakan ke B pada himpunan Q. Gambar C juga bukan merupakan fungsi injektif karena 3 dan 4 pada himpunan P sama-sama dipetakan ke P pada himpunan Q. Gambar E bukan merupakan fungsi injektif karena 2 dan 4 pada himpunan P sama-sama dipetakan ke D pada himpunan Q. Gambar D juga bukan merupakan fungsi injektif karena 2 dan 3 pada himpunan P sama-sama dipetakan ke C pada himpunan Q. Jika seandainya 3 pada himpunan P dipetakan ke D pada himpunan Q, maka gambar D merupakan fungsi injektif. Jadi dapat disimpulkan bahwa suatu fungsi dikatakan fungsi injektif jika untuk setiap anggota kodomain hanya memiliki satu anggota domainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Saudari Aisyah Agustin yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi ketiga mengenai fungsi pada atau fungsi surjektif. Materi ini akan disampaikan oleh Saudari Rahmayuni. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menyampaikan materi tentang fungsi pada atau surjektif. Suatu fungsi dikatakan fungsi pada atau surjektif jika untuk sembarang B elemen B terdapat A elemen A sehingga berlaku FA sama dengan B. Fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B disebut fungsi pada atau onto atau surjektif jika untuk setiap anggota di himpunan B memiliki pasangan anggota di himpunan A.
Pasangan anggota di A boleh memiliki pasangan yang sama di anggota B. Tidak boleh ada anggota di B yang tidak dipasangkan. Fungsi subjektif biasanya terpenuhi apabila jumlah anggota kodomain sama atau lebih sedikit dari anggota domain. Selanjutnya contoh soal. Diketahui fungsi A anggotanya 1, 2, 3, 4, dan B anggotanya 5, 6, 7. Yang dinyatakan dalam pasangan berurutan berikut ini, manakah yang merupakan pasangan subjektif? Fungsi pertama bukan merupakan fungsi subjektif karena tidak semua anggota B mempunyai pasangan di A, yaitu 5 dan 7. Fungsi yang kedua juga bukan merupakan fungsi subjektif karena semua anggota B mempunyai pasangan di A, yaitu 7. Yang ketiga merupakan fungsi subjektif karena semua anggota B mempunyai pasangannya di A. Dan yang keempat juga merupakan fungsi subjektif karena semua anggota B mempunyai pasangan di A. Contoh soal yang kedua, manakah yang termasuk fungsi subjektif pada gambar di bawah ini? Gambar pertama merupakan fungsi subjektif karena semua anggota B memiliki pasangannya di A. Gambar yang kedua bukan merupakan fungsi subjektif karena ada anggota B yang tidak memiliki pasangan di A, yaitu 6. Yang ketiga juga bukan merupakan fungsi subjektif, dan yang keempat merupakan fungsi subjektif. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Saudari Rahmayuni yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya materi keempat mengenai fungsi satu-satu dan pada atau fungsi bijektif. Materi ini akan disampaikan oleh Saudari Riza Hartika Suri. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi keempat, yaitu fungsi satu-satu dan fungsi pada atau bijektif. Fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B disebut fungsi bijektif jika dan hanya jika untuk setiap anggota dalam kodomain B terdapat tepat satu anggota dalam domain A. Fungsi F dikatakan bijektif jika ia merupakan fungsi satu-satu atau injektif dan juga merupakan fungsi pada atau subjektif. Pada fungsi bijektif, setiap anggota pada daerah asal tidak memiliki bayang yang sama dan setiap kodomain memiliki prapeta. Contoh, maka yang termasuk fungsi bijektif pada gambar di bawah ini. Berdasarkan definisi, fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B disebut fungsi bijektif atau berkorespondensi satu-satu jika F adalah fungsi subjektif dan juga fungsi injektif sekaligus, maka satu bukan merupakan fungsi bijektif karena semua anggota himpunan A memiliki bayang yang sama ke anggota himpunan B. Gambar 2 merupakan fungsi bijektif karena semua anggota himpunan A memiliki bayangan berbeda dan setiap anggota himpunan A dan B memiliki pasangan. Gambar keempat bukan merupakan fungsi bijektif karena terdapat dua anggota himpunan A yang memiliki bayangan yang sama dan ada sebuah anggota himpunan A yang memiliki dua bayangan. Gambar keempat merupakan fungsi bijektif karena semua anggota himpunan A memiliki bayangan berbeda dan anggota himpunan A dan B memiliki pasangan. Jadi diagram panah yang menunjukkan fungsi bijektif yaitu pada gambar 2 dan gambar 4. Jaringan. Contoh kedua, diketahui anggota himpunan A yaitu -1, 0, 1, dan 2, dan anggota himpunan B yaitu -1, 0, 1, dan 8. Jika X anggota dari himpunan A dan Y anggota dari himpunan B, di mana Y sama dengan Fx, untuk F-1 sama dengan -1 pangkat 3 hasilnya -1, untuk F0 sama dengan 0 pangkat 3 hasilnya 0, untuk F1 sama dengan 1 pangkat 3 hasilnya 1, dan untuk F2 sama dengan 2 pangkat 3 hasilnya 8. RF-nya yaitu -1, -1, 0,0, 1,1, dan 2,8. Perhatikan,
Tiap satu anggota himpunan A tepat dipasangkan dengan satu anggota himpunan B. Maka fungsi di atas termasuk fungsi bijektif. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Saudari Riza Hartika Suri yang telah menyampaikan materinya. Dengan berakhirnya penyampaian materi keempat tadi, maka berakhir pula lah penyampaian materi dari kelompok kami. Selanjutnya, kami mempersilahkan kepada teman-teman untuk bertanya mengenai hal yang diragukan atau kurang dipahami. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, langsung sebutkan nama dan pertanyaan. Terima kasih. Sepertinya nggak ada, Akil. Tunggu bentar, guys. Astaga. Ingin bertanya kelompok penyaji. Baik, dipersilahkan kepada Afif. Perkenalkan, nama saya Afif Rahman. Pertanyaan saya itu, apakah perbedaan dari fungsi satu-satu dengan fungsi bijektif? Dan apakah fungsi satu-satu dapat dikatakan fungsi bijektif? Sekian, terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih Afif atas pertanyaannya. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau yang ingin bertanya? Sambil menunggu teman-teman untuk bertanya, kami ingin menjawab pertanyaan Afif tadi. Pertanyaan ini akan dijawab oleh Saudari Riza Hartika Suri. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah. Dia belum. Maaf, Akil yang akan menjawab. Tapi Ais. Oh, boleh kepada Aisyah untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Afif. Fungsi bijektif sama fungsi injektif itu sangat berbeda karena kalau fungsi injektif, kodomennya boleh tidak memiliki pasangan. Tetapi kalau fungsi bijektif, kodomennya harus memiliki pasangan. Dan fungsi bijektif itu tidak dapat disamakan dengan fungsi injektif. Apakah Afif paham atau puas? Oke, terima kasih Ais. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau untuk materinya sudah cukup dipahami? Untuk materinya udah paham sih, cuman ini boleh nanya soal nggak sih? Tentang boleh Tentang silakan. tunggu bentar ya. Oke.
Misalkan udah diketahui kan kodomanya atau daerah asalnya, terus udah diketahui juga fungsinya. Terus kita disuruh cari jangkauan. Maksud jangkauan di sini tuh apa? Sekian, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Coba kami cari dulu untuk memastikannya. Atau kepada teman-teman yang sudah tahu nih jawabannya, boleh langsung dijawab. Tadi pertanyaannya gimana? Domainnya sudah diketahui, kodomannya sudah diberikan, yang ditanya jangkauannya. Gini, jadi misalkan ada daerah asalnya, kan misalkan daerah asalnya ini ada terdiri dari himpunan 1, 2, 3, terus diketahui suatu fungsi itu sama dengan X kuadrat. Misalkan fx-nya itu sama dengan X kuadrat, terus dia disuruh menentukan jangkauan dari F tersebut. Itu cara nyarinya gimana? Nah, kita kembali lagi ke jangkauan yang telah kita ketahui. Jangkauan itu adalah adalah hasil atau pemetaan dari domain ke kodomain atau daerah domain yang ditunjuk oleh daerah domain. Untuk mencari jangkauan, jika sudah diketahui domain dan fungsinya, tinggal memasukkan nilai domain ke dalam fungsi tersebut. Seperti mengerjakan fungsi pada umumnya, mencari nilai Y ketika diketahui nilai X. Oh, berarti Domain jangkauan merupakan ini nilai X, sedangkan range atau jangkauan merupakan nilai Y. berarti jangkauan itu cuma istilah lainnya aja ya? Iya, istilah lain dari istilah lain dari nilai Y atau yang lain. Terima kasih. Sama-sama. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai materi ini? Ada, tapi bentar loh. Sambil menunggu teman kita tadi menemukan pertanyaannya, kepada teman-teman yang lain nih yang masih meragukan materi yang kami sampaikan, boleh langsung ditanyakan, nggak usah ragu. Insya Allah kami jawab.
Baiklah, sepertinya materi yang kami sampaikan cukup dipahami oleh teman-teman. Oleh karena itu, kami akhiri sesi tanya jawab ini. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, maka berakhir pula perkuliahan kita pada hari ini. Kami dari kelompok 4 memohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan selama penyampaian materi dan sesi tanya jawab tadi. Marilah saya selaku moderator mohon maaf atas ada kesalahan. Marilah kita tutup perkuliahan kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kenapa tutupnya cepat kali? Orang ngumpulin kata-kata dulu supaya kalian pertanyaan. Sabar, C. Tunggu lah. C, PC aja, C, PC aja, C. Di sini aja kan nggak apa-apa. Oh, ya. Direkam. Itu PPT-nya udah dikirim belum, Kil, ke grup? Udah dikirim 3 minggu yang lalu sih. 2 minggu yang Enggak, lalu. ke grup yang ada dosennya, Bapak. Udah. Atau mau Enggak, dikirim? Bapak kayak hapus sama aku ya? Boleh minta kirim lagi nggak? Kita kirim lagi nggak kehapus kayaknya. Soalnya di Nita nggak ada. Mau kasih Nggak, deh. Thank you. Kelompok 4 nggak nyediain pertanyaan untuk kami. Ya kami semangat kok mau jawab ya kan. Iya, kami semangat kok kalau mau jawab pertanyaannya. Sayangnya udah ditutup. Ya itu makanya. Nggak apa-apa, main game lah yuk. Thank you, Akil. Oke, you are welcome. Bersiap-siap kelompok 5. Lanjut kelompok. Lanjut ke kelompok 5. Ya, lanjut Enggak, aja. aku nanya bersiap-siap untuk minggu depan. Terus ada ibunya lah. Kalau bisa Kau sekarang semangat apa? kali kelompok 5 hari ini. Soalnya kelompok 5 ketuanya nggak ada. Siapa? Yasin. Yasin. Emang Yasinnya kemana? Yasin sakit Ya. katanya. Masih sakit. Nggak Sakit tahu. apanya? Hoax nih. Kalau misalnya bisa 2 kelompok satu pertemuan kan nggak apa-apa biar cepat. Iya boleh, tapi kan itu semua anggota kan nggak ada. Gimana Iya dong? sih. Oke. Ada Nanda di dalam. Halo, ada ketua dalam. Nanda? Nggak ada Nggak ada. Nanda. Pip. Ini Viv, gimana? hubungi itu Viv. Oh ibu, kita udah selesai. Ya, soalnya kan masih record nih. Mm-mm.
saran guys, ini udah selesai kan ya presentasinya? Kalau menurut Ica di end aja gimana? Tapi bukan kita hostnya. Ibu ada dalam. Ya, mending tanya sama ibu kan gimana itunya. Makanya kata ibu tadi ada ibu yang nge-record cuman. Iya, tapi nggak ada lagi. Pas awal tadi ada. Ibunya masih ada sih akunnya. Akunnya. Halo ponakannya Pipa. Siapa dong? Kita ini di record masuk YouTube. Wih, keren. Ibu yang record. Iya, nggak apa-apa lah. Kan Jadi yang nanti gimana? nonton juga kita. Ya nonton nggak banyak, yang ada kita doang untuk naikin Iya. viewers. Sumpah itu Nanda di mana tuh? Hah? Nanda kayaknya di luar. Ya dia emang di luar. Nanti. Apa harus kita absen? Oh iya, absen kan nggak ada ya di Itu screenshot aja yang apa? Yang hadir di Zoom. SS aja, siapa yang mau SS? Itu kelompok 4 tuh namanya absen kan ya? Boleh, Akil SS. On cam guys. Kepada ayah, silahkan. Baik-baik lah tumpah. Itu jangan kamu. Ini masih ada nih yang belum. Ada Husna Syafitri, Nanda, Fadila Fitri Azahra, sama Dinda Pertiwi. Oke, satu. Nih Nanda, sama Fadila Fitri, Husna Syafitri, sama Dinda Pertiwi nggak on cam. Ini apa? Melinda Hadisti sama apa? Melinda Hadisti sama Sadrina Zastisma. Bolehlah di on cam kan gitu. Kita mau SS bukti absen hari ini. asli ya, si Afif semangat banget senyum. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih kembali. Terima kasih. Terima kasih kembali. Apakah kita out? Apakah kita out? Nanti kok kalau kita out kan Zoom-nya jalan ya? Atau kasih tahu ibunya dulu kali ya? Ya makanya Pip atau Nanda kasih tahu ibu dong. Tanya sama ibu dulu. Bibitnya. Baik-baik lah, Nak. Nah. Enak kita bahas soalnya.
Selesai kan langsung. Udah dihubungi belum, Ibu? Belum. Itu OTW dihubungi sama Apip. Sambil nunggu tadi Ade ngasih saran kita bahas soal yang ada gimana? Bahas soal apa? Latihan. Soal Apa deh? latihan. Yang di modul DDM? latihan. Boleh. 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 Kelompok penyaji share screen nggak apa-apa kan? Tapi Apa share screen nggak apa-apa ya? Kelas aku. Boleh. Boleh. Pertemuan keberapa? Seharusnya sih sekarang kita kan udah 2 minggu ya kita nggak Zoom. Terusnya materi kita udah selesai seharusnya. Dan absen pun udah selesai 16 kali pertemuan. Makanya nggak ada absen selanjutnya. Nan, karena kamu yang terbiasa chat dosen, Nan, mending kamu yang ngechat di grup yang ada dosenan. Mana? Nanda? Kalau enggak Nita aja bentar ya. Ya udah nggak apa-apa. Serah deh yang penting. Oke guys.
kan kita kan 37, ditambah Ibu jadi 38. Tapi di sini 36. Siapa yang satu lagi kecuali Yasin? Tapi si Azizah udah apa, Nak? Iya kan 38 sama Azizah. Oh iya deh. Tiara ada nggak di sini? Bentar. Kayaknya si Tiara deh, Tiara Resti Herman ya. Iya, nggak ada Tiara. Dia sering itu nggak sih? Kurang Sering nggak tahu. ada. Soalnya ini Nita punya kebiasaan kadang cek-cek gitu.